Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hamistiawati dengan NIM 4303020021. Saya kelas 2A Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih munakahat yang disusun oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, Profesor Dr. Abdul Wahab Syed Hawas, Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir, untuk melengkapi tugas UTS fikih yang diampu oleh Ibu Hartiningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, karakteristik, dan hikmah disyariatkan hitbah serta hukumnya. Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Definisi hitbah. Hitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Karakteristik hitbah. Tujuan pokok hitbah adalah berjanji akan menikah sebelum ada akad nikah. Karakteristik hitbah hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan hak sendiri secara murni. Tidak ada hak intervensi orang lain. Hukum memandang wanita terpinang. Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Anggota tubuh terpinang yang boleh dipandang. Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan saja. Ulama Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk melihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Dawud Az-Zahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan berdasarkan keumuman sabda Nabi. Kapan waktu melihat wanita terpinang? Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu yang diperbolehkan melihat wanita terpinang adalah pada saat seorang laki-laki memiliki azam. Syarat sah hitbah. Seorang wanita yang baik dinikahi. Wanita yang baik dinikahkan pada saat pinangan sehingga dapat menyempurnakan akad nikah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa hitbah berfungsi sebagai sarana atau wasilah untuk pencapaian suatu tujuan, yakni menikah. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Jika tujuan itu tidak disyariatkan, maka sarana pun terlarang. Satu wanita berhiddah talak raj'i. Para fuqaha sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu atau iddah talak raj'i. Suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai telinga ketiga kalinya, baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas syarih maupun menggunakan bahasa samaran atau bahasa sindiran kinayah. Wanita beriddah talak bain. Tidak ada perselisihan di kalangan fuqaha bahwa tidak boleh meminang wanita masa iddah talak bain kubro atau talak bain besar, yakni 3 kali cerai.
dengan kalimat yang jelas, kecuali dengan menggunakan kalimat samaran atau sindiran. Jumhur ulama memperbolehkan sekalipun ulamanya Hanafiyah tidak memperbolehkan. Wanita beriddah talak bain sugro. Wanita yang terletak bain sugro dimaksud adalah wanita yang telah cerai 2 kali. Wanita yang telah cerai 2 kali seperti ini halal bagi suami rujuk kembali dengan akad nikah dan mahar baru dan tidak mempersyaratkan seperti talak bain kubro, wanita bertalak 3 kali. Mantan suami pencerai tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya sebelum dinikahi laki-laki lain sampai telah bercampur benar sebagai pasangan suami istri dan masing-masing telah mencicipi madunya. Wanita beriddah karena khuluk atau fasah. Wanita beriddah karena khuluk, talak karena permohonan istri dengan hadiah, atau karena fasah nikah, atau ada sesuatu yang merusak keabsahan nikah karena suami miskin atau menghilang, tidak pernah pulang. Hukum meminang sindiran terhadap 2 wanita tersebut. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagaimana meminang sindiran terhadap wanita pada masa iddah atau talak bain sugro di atas. Fuqaha sepakat bahwa meminang masing-masing wanita tersebut tidak boleh dipinang secara jelas dari selain suami pencerai. Wanita beriddah karena kematian suami. Fuqaha sepakat tidak boleh meminang dengan jelas kepada wanita yang masih dalam masa iddah karena kematian suami. Hikmah adanya larangan tersebut pada umumnya dikarenakan dapat mendatangkan berbagai bencana, antara lain adanya permusuhan antara peminang dan keluarga suami yang meninggal. Keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang jika ia menerima pinangan seorang setelah wafat suaminya dan belum habis masa iddahnya. Suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak teman, wajib dijaga dan tidak segera dapat diingkari dari sisi istrinya. Peminangan secara jelas tidak relevan dengan kondisi yang seharusnya karena istri sedang meninggalkan hiasan yang menyolong belasungkawa dan berduka cita atas kematian suami. Pengaruh pinangan haram terhadap akad nikah. Mayoritas fuqaha dan periawatan Imam Malik berpendapat bahwa akad nikah itu sah dari berbagai segi jika memenuhi beberapa rukun syarat sahnya.